masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Apa kabar buat teman-teman semua? Salam sejahtera, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Meskipun saat ini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dan ada kabar bahwa ada varian baru Omicron, tentunya kita teman-teman tetap selalu prokes dan semangat ya, dan semoga Omicron tidak masuk ke Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan gambaran mengenai tugas mata kuliah atau TMK yang saat ini saya laksanakan dengan tanpa sengaja. Jadi by accident saya mengikuti TMK ini. Jadi di awal sebagaimana periode semester-semester sebelumnya bahwa dalam melaksanakan tugas mata kuliah non-SIPAS yang saya tempuh saat ini di semester ke-6 ya, kelima di Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Jadi biasanya saya mengambil tuton atau tutorial online. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa tuton itu terdiri dari kehadiran, diskusi, kemudian tugas di sesi ketiga, kelima, dan ketujuh dari 8 sesi tuton yang diselenggarakan oleh UT. Nah, tuton biasanya diselenggarakan di awal itu dengan pada saat kita registrasi, kita diminta untuk mengisi kesediaan apakah mau ikut tuton atau enggak, mencentang di pilihannya tugas mata kuliahnya di registrasi mata kuliah. Selanjutnya dikonfirmasi ulang pada waktu pelaksanaan jadwal tuton yang pertama. Jadi di tuton yang pertama itu teman-teman akan diminta untuk menyetujui form kesediaan tuton. Lah, pada semester ini saya terlambat atau tidak mengisi form persediaan. Jadi sewaktu saya login ke e-learning UT untuk melaksanakan tuton di sesi pertama, ternyata saya sudah lewat dan tidak bisa mengikuti tuton alias diblok untuk mengikuti tuton by system. Nah, kemudian usut punya usut, saya cerita ke 150024, bertanya, saya udah kelewat tuton, bagaimana ini saya untuk bisa mengikuti proses perkuliahan di UT dalam semester ini. Ternyata pihak UT memberikan jawaban, tidak usah khawatir, otomatis yang terlewat di tuton akan diarahkan ke TMK atau tugas mata kuliah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana sih proses TMK secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Ternyata setelah saya lakukan, saya jalani, jadi TMK ini dilakukan selama 3 sesi. Sesi pertama, kedua, dan ketiga, di mana sesi pertama berselang 2 minggu, kemudian sesi kedua dan sesi ketiganya berselang 2 minggu dari sesi kedua. Jadi paling tidak itu ya 1 bulan 1 minggu ya pelaksanaan TMK itu. Dan apa saja yang disampaikan dalam TMK? Yang pertama adalah kita mengerjakan tugas gitu. Jadi setiap mata kuliah memiliki tugas yang harus kita selesaikan. Jadi nanti kita diarahkan ke laman TMK itu tersendiri dari tmk.ut.ac.id. Nanti teman-teman login dengan nomor mahasiswa teman-teman. Kemudian loginnya adalah tanggal lahir. Passwordnya adalah tanggal lahir dari teman-teman dengan format dd/mm/dd/mm/yyyy. Nah itu. Jadi itu adalah format untuk mengikuti TMK. Nah, apa saja yang kita peroleh dari TMK? Jadi
ternyata kalau kita bandingkan dengan mengerjakan tugas di Tuton itu mirip sekali teman-teman. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau di Tuton itu kan ada websitenya sendiri ya. Jadi di e-learning tersendiri. Di situ e-learning itu ada satu kehadiran, kemudian kita mengerjakan diskusi, dan diskusi itu dikerjakan di form itu juga. Jadi ada pertanyaan, kemudian kita isi di form diskusi di bawah. Nah, demikian juga tugas. Waktu tugas di sesi ke-3, 5, dan ke-7 itu juga seperti itu, bahwa ada soal, pertanyaan, kemudian kita juga langsung mengisi tugas itu, kemudian kita mengerjakannya di worksheet di dalam bentuk Word. Kemudian Word itu kita, hasil kerjaan kita itu kita upload. Dan itu biasanya seperti itu. Dan itu di laman e-learning UT. Lamannya itu ya e-learning ya, berbeda dengan TMK. TMK punya laman sendiri, tmk.ut.ac.id. Nah, kalau pelaksanaan TMK ini mirip dengan THE ya, atau take home exam. Jadi ada waktu unduhnya, kemudian juga ada jangka waktu untuk unggah. Nah, ini hampir mirip polanya seperti itu. Jadi kita unduh soal, kemudian soalnya kita kerjakan, kemudian kita kita save as sebagai format PDF, selanjutnya kita upload. Nah, di situ jawaban kita. Kalau kita sudah mengupload, itu otomatis tidak bisa kita download lagi dari soal-soal tersebut. Begitu. Jadi sampai dengan 3 sesi ya teman-teman. Begitu. Nah, secara keseluruhan kok saya mulai enjoy ya dengan TMK ini ya, daripada kalau dari segi kepraktisan memang kita tidak lagi mengerjakan diskusi dan juga mengklik kolom kehadiran di e-learning sebagaimana kita melaksanakan Tuton. Namun dalam pengisian tugas di TMK ini lebih mendekati pada aplikasi sehari-hari. Jadi soalnya kebetulan karena saya mengambil ilmu hukum, jadi mungkin persoalan-persoalan hukum yang ada di lapangan, yang ada di sekitar istilah yang beredar sekarang, misalnya isu-isu hukum di Indonesia yang beredar saat ini, itu harus kita cermati atau kita sikapi seperti apa, analisisnya berdasarkan dasar hukumnya gitu. Misalnya contoh soalnya ya untuk TMK pada mata perkuliahan, contohnya adalah misalnya untuk mata kuliah pidana ekonomi. Jadi pidana ekonomi misalnya ada kasus money laundering atau tindak pidana pencucian uang. Hal itu terus kemudian dikaitkan dengan korupsi misalnya. Ini semacam delik lanjutan atau delik asalnya apa? Apakah tindak pidana pencucian uang itu bisa tindak pidana sendiri, ataukah ada tindak pidana asal, misalnya korupsi dulu, baru pencucian uang atau apa dan sebagainya. Nah, itu dianalisis dasar hukumnya apa, kemudian uraian pasalnya, kemudian menurut analisis kita seperti apa. Nah, begitu. Contoh lainnya, misalnya mata kuliah interpretasi dan penalaran dan interpretasi hukum ya. Hukum di situ, misalnya menurut hermeneutika, pendapat putusan hakim itu apakah bisa atau adakah penyalahgunaan wewenang hakim itu ditinjau dari sudut peraturan atau regulasi di Indonesia itu seperti apa gitu, seperti itu. Jadi misalnya tindak pidana perdata juga terkait isu-isu yang beredar, misalnya penyalahgunaan tindak manipulasi, terus kemudian juga untuk hak kekayaan mata kuliah hak kekayaan intelektual, misalnya ada pemalsuan atau penggunaan lagu yang sebelumnya sudah ada, terus kemudian digunakan ulang, dimodifikasi, itu apakah regulasinya apa, peraturan seperti apa. Jadi secara umum soal-soal yang ada di TMK itu
merupakan soal-soal kasuistik ya, soal kasuistik. Dan ini hampir sama dengan soal tugas di Tuton, tapi di Tuton biasanya tidak terlalu kasuistik. Ada beberapa yang teori, misalnya apa yang dimaksud dengan hermeneutika, misalnya ya, apa yang dimaksud dengan pidana ekonomi, misalnya apa yang dimaksud dengan perdata internasional, aturan dasarnya apa, seperti itu. Biasanya kalau Tuton, tugas Tuton itu ada sedikit semacam kayak tugas-tugas mungkin 50-50 ya, nah teori dengan praktek gitu ya. Tapi kalau tugas di TMK ini kebanyakan praktek dan kasuistik dengan isu-isu yang beredar saat ini. Begitu. Jadi itu teman-teman sepintas untuk perbandingan antara Tuton dan TMK. Secara garis besar seperti itu. Jadi teman-teman silakan memilih nih. Jadi ada gambaran baru bagi teman-teman yang selama ini mengikuti Tuton, mungkin mendapat pencerahan baru bahwa ada pilihan lain loh selain Tuton itu, dan TTM juga ada yang namanya TMK, tugas mata kuliah. Dan ini patut untuk dipertimbangkan karena saya sendiri juga sudah mulai berpikir ulang apakah nanti semester depan saya akan mengikuti TMK saja, tidak usah mengikuti Tuton. Begitu. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi dan tetap semangat.